besar. Ya, satu bejana, Iya. bejana nih, kolak atau es atau minuman apa kayak. Karena sibuk menerima tamu, ya akhirnya banyak lalat. Ketika banyak lalat semua orang tahu, Pak, banyak lalatnya minumannya Pak, saya ngambil. Nggak apa-apa, kalian ingkar hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya, siapkan cemilannya yang banyak. Kita ngobrol dengan serius tapi santai. Ada nggak orang yang menolak hadis tentang lalat? Kata Nabi SAW. Ada nggak orang yang menolak hadis Nabi tentang lalat? Ada? Ada dah? Nggak tahu. Nggak ada. Kita lanjut aja. Nggak boleh, bos. Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Menirukan kayak gitu nggak boleh. Ini ad hominem, nggak boleh teman-teman. Itu contoh yang nggak boleh teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i hadikum. Apabila seekor lalat hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, jangan dibuang tapi celupkan. Falyagmishu, celupkan dia, terus ambil dan buang. Lalatnya yang dibuang bukan minumnya, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap lainnya ada obatnya. Hadis ini sahih. Ada nggak orang yang menolak hadis ini hanya karena jijik? Ada yang seperti itu. Itu salah satu di antara contoh. Hawa nafsunya menjadi hakim bagi apanya? Bagi ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya sahih, bos. Sahih. Oh, sahih. Masalahnya yang kami permasalahkan di situ, kenapa Ustadz ini langsung menghakimi orang yang jijik itu, dia menuduh orang yang tidak melakukan hadis ini sebagai orang yang hawa nafsunya menjadi hakim untuk dirinya sendiri dan untuk menolak hadis ini. Masalahnya di situ, saya nggak mempermasalahkan hadisnya. Ulama-ulama salaf pun nggak searogan ini dalam menghakimi orang lain, ya. Karena satu hadis, dua hadis ini kan belum tentu menjelaskan mengenai hukum kewajiban atau sunnah. Ulama itu menggodok, kalau ulama salaf loh ya, nemu satu hadis menggodok langsung dibandingkan hadis yang lain, dicari perbandingan hadis yang lain yang bisa meringankan atau sebenarnya bagaimana tujuannya, kan gitu. Ayat-ayat Quran juga, kemudian pakai logika juga, kan gitu. Berarti mengumpulkan dengan berbagai hadis. Iya, tidak satu hadis langsung disimpulkan dan menuduh orang lain yang tidak menghafal ini karena jijik sebagai penghamba atau pemuja hawa nafsu. Wah, kayak gitu. Ini loh yang kami maksud arogan dari Wahabi itu. Enak aja dia bilang satu hadis, kalau nggak nurut, iya dia enak gak jijik, kan gitu. Iya, yang lain kan punya apa ya? Rasa sendiri tuh. Punya ya, ada yang nggak jijikan, ada yang jijikan. Di penelitian iya, sayapnya itu ya, sayapnya. Ini mengandung senyawa antimikroba dan anti kanker tuh, memang kayak gitu. Berarti nggak semua sayap berarti, bos? Kan ada yang mengatakan sayap kanannya, ada yang mengatakan belum tentu yang mana. Ya panjang lah ini arahnya penelitian, kita bukan peneliti, bos ya. Kita tidak punya lab di belakang, bos. Ada dapur, bos. Jadi kita tidak usah terlalu dalam masuk ke situ daripada kita nggak paham ya. Yang intinya hasilnya saja kita omongin, kan gitu, bos. Nah, lalu apakah ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf searogan ini dalam menghakimi orang lain ketika orang lain itu tidak sesuai atau tidak sama dengan apa yang kita lakukan, walaupun kita ini bersandarkan dengan hadis, satu hadis gitu, salah satu hadis ya. Kita cek aja teman-teman ya. Ini kan hadisnya nih. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum famquluhu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tuh, dari Abu Hurairah. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyumishu summa liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'an wal ukhra shifaan. Ini, bos ya. Apakah
hadis ini sebuah perintah umum bagi seluruh umat Islam. Apabila jika ada lalat kemudian jatuh ke minuman atau bejana kita, itu kita Celupkan. itu kita tenggelamkan semua, lalu wajib kita minum. Apakah seperti itu? Lalu jika kita tidak mencelupkannya, tidak menyelamkannya, lalu kita tidak meminumnya, Berarti- lalu kita tidak meminumnya, apakah kita berdosa? Apakah Kayak gitu. termasuk ingkar hadis? Nah, apakah termasuk ingkar hadis? Nah, kita cek aja kalau ulama salaf tuh lebih hati-hati, lebih terperinci teman-teman ya. Beda dengan ulama kalap. Nah, kalau ulama kalap kayak gini, sedikit-dikit nggak sesuai langsung tuduh benci hadis gitu, tuduh ingkar hadis. Ulama kalap beda dengan ulama salaf ya. Oke. Ini yang dimaksud fal yukmishu amru irsyadin, Bos. Di muqabalatid da'i bidawai. Ini sebenarnya sebuah petunjuk, perintah untuk menenggelamkan seluruh lalatnya itu hanya petunjuk untuk mengimbangi antara penyakit diimbangi dengan obat ya. Ini kemudian wastadalla bihadzal hadis ala anna al-ma'a al-qalila la yanjusu bi wuqu'i ma la nafsalahu sailatan fihi. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadis ini menjadi dalil tuh bahwasanya air yang sedikit itu tidak bisa najis jika kemasukan hewan yang tidak ada darah yang mengalir di dalamnya. Maksudnya ketika kita lepas salah satu anggota tubuhnya itu, tidak ada darah yang mengalir di situ ya, ada mungkin tapi nggak ngalir ya. Intinya tidak ada darah lah, jadi itu tidak najis. Berarti sebagai dalil itu. Sebagai dalil itu menurut Imam Syafi'i ya. Bukan dalil untuk diminum ini, kan gitu Bos. Ya. Minum ya nggak apa-apa, yang berpegang dengan hadis ini ya nggak apa-apa. Apalagi penelitiannya sudah jelas tadi hasilnya, kan gitu. Akan tetapi pendapat ini juga diselisihi oleh Imam Abu Thaib At-Tabari. Menurut beliau, Nabi tidak bermaksud menyampaikan hadis itu untuk menjelaskan tentang kenajisan dan kesucian suatu benda, bukan gitu Bos. Akan tetapi Nabi memang bermaksud menjelaskan antara obat dan penyakit. Itu Bos menurut imam yang lain gitu. Memang menurut Imam Abu Thaib At-Tabari. Jadi seperti itu saja. Berarti tidak ada bermaksud untuk harus meminum, cuma menjelaskan antara obat dan tidak ada ulama yang menjelaskan bahwasanya yang tidak melakukan hadis ini itu ingkar hadis atau penyembah hawa nafsunya sendiri. Tidak ada. Itu penjelasan di Fathul Bari ya, Ibnu Hajar. Sekarang menurut ulama yang lain ini dari Wahabi, wa yanbaghi at-tanabbuh li umurin, dan harus diperhatikan juga nih bahwasanya perkara ini di dalam hadis ini adalah amru irsyadin la wujubin. Ya, Bos. Perkara hadis ini adalah hanya petunjuk saja, bukan untuk mewajibkan. Seperti itu. Kemudian wa minha anal hadis, bahwasanya hadis itu tidak menjelaskan masalah minum di suatu wadah setelah lalat itu ditenggelamkan semua tuh. Tidak ada perintah, tidak ada larangan juga. Karena farubaba yatafazzazu ba'dun nas min hadal ina. Karena sebagian orang juga ada yang cicik juga, gitu Bos. Kemudian mereka membuangnya. Maka fala isma'alaihi fidzalik, tidak berdosa walaupun seperti itu. Tidak ada tuduhan-tuduhan ingkar hadis, penyembah hawa nafsunya menjadi hakim, mengalahkan hadis. Tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Itu loh kalau ulama beneran, ya ulama salaf bener. Tapi kalau ulama kalap beda. Contohnya begini Pak, Anda tuh, andai kan Anda jadi tuan rumah, mengadakan kondangan atau resepsi atau acara apalah di rumah Anda yang anti bid'ah, menyuguhkan es, satu mangkok besar, satu bejana nih, kolak atau es atau minuman apa kayak, karena sibuk menerima tamu, ya akhirnya banyak lalat. Ketika banyak lalat semua orang tahu, Pak, banyak lalatnya minumannya Pak, saya ngambil. Nggak apa-apa, kalian ingkar hadis. Nggak mau, kalian menyembah hawa nafsu, kalian menjadikan hawa nafsu sebagai hakim nih, mengalahkan hadis. Sudah minum aja. Ada obatnya sudah itu semua. Jadi satu sudah. Gimana caranya Pak? Ya, liatin ini loh cara yang sesuai sunnah. Liatin ya,
dia masukkanlah tangannya ke bejana es itu gobokannya. Ini cemplungin semua nih, tangan-tangannya masuk semua. Ini caranya. Cemplungin lagi sama tangannya, diobok-obok kayak perindapan. Akhirnya, nggak jadi minum ya kan? Oh, kalau percaya jamaahnya, percaya saya Pak ada obatnya, tapi ada racun dari tangan Anda itu kayaknya. Terima kasih banyak Pak gitu. Mending saya kelaparan lah daripada minum suguhan Anda kayak gini ya. Belum minum belum apa-apa sudah dituduh anti hadis kan gitu. Jadi nggak masalah Pak ya. Kalau dibuat mandi, andaikan air di bak tuh, Iya. ditimba ya, ada lalatnya, ya udah cemplungin terus buat mandi, nggak masalah. Buat wudhu nggak masalah, Nggak tuh. masalah. Ya kan, relevan kan kalau menurut Imam Syafi'i tadi, bos ya. Soalnya orang ya pasti jijik, ya gitu. Tapi kalau emang terdesak tuh, air sudah jarang nih air, bos ya. Ini air ini sudah musimnya musim kekering. Ini musimnya musim kering, musim kemarau. Air sudah jarang kan gitu. Daerah-daerah tertentu, Bos, yang susah air tuh. Ada air 1 gelas ya. Datenginlah lalat di situ 3 ekor. Bodoh amat kan gitu. Ya sudah. Ini aus saya cemplungin, saya minum. Enggak ada jijik-jijikan sudah kalau gitu. Enggak ada air, Bos. Ya kayak gitu. Itu, Pak. Jadi jangan asal menghakimi orang seenak jidatnya aja, Pak ya. Oke, itu saja, Bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyatin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi